Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada para ikhwah dan akhwat brother fillah yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kajian pada hari ini yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Subhanul Zirafizullah dengan tema Modifikasi jalur. Modifikasi jalur. Modifikasi jalur yang insyaallah akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Insyaallah untuk kenyamanan dalam kajian, insyaallah kita bisa mendekat lebih ke depan lagi, lebih dekat. Untuk waktu yang tepat bisa kita mulai. Saat dipersilakan. Jazakallah khair. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang majelis kajian Muslim Baker Indonesia chapter Jakarta di Masjid Al-Abrar yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita berkumpul berjumpa di masjid yang mulia Al-Abrar ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini tempat-tempat penyubur iman, tempat yang selalu dijaga oleh Allah untuk mencetak generasi Rabbani. Karena peruntukan dunia ini Allah ciptakan sebagai mazro'ah. Mazro'ah itu sawah deh kalau bahasa kita, tempat orang nanam, tempat orang bercocok tanam. Maka dikatakan ad-dunya mazro'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ya tentu bicara nanti ke depan, ya may yazra' yahsud. Siapa yang nanam dia yang pasti manen. Ya, ada kebahagiaan tersendiri lah kalau kita manen buah dari pohon yang kita tanam sendiri. Kalau kita suka pakai bahasa permisalan gitu, kita punya fulus bisa nawar mangga yang pakai stiker tuh, ya, yang 35.000 sekilo.
Bangga punya fulus beli mangga tuh kita bangga. Ada yang kita bawa bolehan tangan kita ke rumah deh. Donong petong kita nyampe ke sono gitu loh. Cuma ada kenikmatan yang susah kita ungkap dengan kata. Walaupun kita bahasakan bibir mengatakan dengan bahasa kita, Allah susah. Memetik mangga dari pohon yang kita tanam sendiri. Ini halawatul iman. Ini yang dibilang manisnya iman. Ketika manusia mengakui bahwa dia tidak bisa memilih takdir dari apa yang pernah dia miliki di masa lalu. Karena kalau boleh jujur, kita ini orang yang memang kagak bisa milih takdir. Siapa sih yang mau lahir jadi orang miskin kan gitu bahasanya. Siapa sih yang mau lahir di keluarga yang gak ngerti agama? Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Ya cuman memang kita gak disalahkan dengan takdir kita. Ya Allah cuma pengen, kata Nabi, al-amal bi khawatimiha. Perbuatan manusia itu tergantung ujung akhirnya, bukan awalnya. Jadi nggak bisa kita menjadi hakim buat agama orang lain di masa lalu, kita nggak bisa. Bahkan kita mesti dewasa bahwa ini rantai kehidupan. Kadang-kadang kita bagian kehidupan orang lain. Sehingga jelinya Islam mengatakan man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilih. Mungkin dia nggak bisa berbuat baik, tapi dia jadi orang yang bisa menginspirasi orang berbuat baik, gitu loh. Ini kemuliaan. Nabi yang mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan akan berpahala sebanyak orang yang berbuat baik yang niru dia. Coba. Makanya kalau memang kita jadi orang yang belum bisa berbuat baik, jangan terus menginspirasi orang berbuat yang tidak baik gitu loh. Paling kagak orang kalau ngelihat kita itu pengennya berbuat baik. Nggak tahu tat, gue kalau ngelihat dia pengen sholat aja awalnya tat. Siapa dia? Marbot. Kalau marbot lewat bentar lagi ajan nih katanya. Ya enggak, paling enggak kita enggak punya ide lah, punya ide buruk gitu. Karena orang berbuat maksiat kan bukan cuma karena memang sengaja bikin dosa, bukan. Emang ada kesempatan. Ada kesempatan. Bukan maunya dia, gue udah enggak pengen berdosa ya, tat. Cuman dia lewat. Aduh, gue pengen ngecakin aja awaknya gitu kan. Nah, kadang-kadang suka begitu tuh hidup. Ya kita enggak bisa milih ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini maaf nih. Ini judulnya nih judul anak-anak baker nih, jamaah-jamaah mungkin yang nggak paham dunia baker ini suka begini, baker kalau ngasih judul kayak anak bengkel ngomong gitu ya. Ada bahasa modifikasi jalur. Sebenarnya sih kalau diterjemahkan kata modifikasi jalur itu kita pengen sedikit merenovasi lah kondisi batin kita ini yang sekarang banyakkan turun iman ketimbang naik tuh iman. Ya, karena kan kita berkeyakinan iman itu yazid wa yanqus gitu loh. Kita ini yakin iman kita ini, iman manusia ini yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman kita naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kali-kali kita tempat kita beda-beda nggak sama mau bilang apa? Ya, kalau di tempat kita sama mungkin bisa punya circle watawaso bil haq watawaso bisober kali kita ya. Cuma kan kagak ketemu juga jarang kita. Ya kita kajian juga mungkin wallahu alam. Tapi teman-teman chapter Jakarta sudah pengen bikin ini nih apa akad sama bos sama puncak apa pusat nih. Gimana caranya rutin ada kajian. Bagus ya supaya kita punya circle yang mengingatkan kita. Kita ini manusia jamaah. An-nas makanun nisya wal khata'. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nggak ada manusia yang nggak lupa, nggak ada. Pasti dia lupa. Ya, makanya kita kalau kajian begini nih sering ingetin qaidul ilma bil kitabah, ikat tuh ilmu dengan tulisan. Kelihatannya kalau ustaz lagi ngomong pada manggut-manggut begitu ya. Lu paham kagak? Jagodek gitu. Jangan ya. Sebulan sekali lagi umurnya kajian nih. Wah, yang tiap hari aja nggak paham-paham di rumah kita itu betul. Apalagi yang sebulan sekali. Makanya saran aneh sih qaidul ilma bil kitabah. Aneh sendiri gitu. Kalau mau nyampein sesuatu, anak tulis. Bangun dulu sebelum subuh, catat dulu semua. Kenapa? Karena memang kita lupa. Kita manusia. Kita tempatnya salah dan dosa. Nah, modifikasi jalur di sini, jalur jelas deh.
Kalau boleh dikembalikan kepada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sahabat menyaksikan Nabi membuat sebuah garis atau jalur. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Summa qala wa ana hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dulu sahabat nyaksiin Nabi itu membuat sebuah perumpamaan yang paling simpel, karena memang agama ini simpel. Udah deh, lu ngomong agama jangan pakai ribet-ribet tuh bahasa yang orang paham. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semuanya ada tempatnya. Maka sering dibilang balikin semua pada tempatnya. Manusia ini punya uruf. Kita orang Jakarta ini punya uruf. Yang paham Jakarta ya orang Jakarta gitu loh. Ya supaya lebih simpel bahasanya. Nabi gitu. Nabi diturunkan di Arab. Bukan berarti agama buat orang Arab. Cuma bahasa orang Arab simpel. Gak mau ribet. Diambil kayu, dibikin garis yang lurus panjang tuh di pasir. Digaris lagi yang banyak kanan kiri di garis yang panjang tersebut. Dibilang gini, ini yang panjang nih. Wa anna hadha, bahasa kita ini yang panjang nih. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Jalurku yang lurus. Jalan tuh jalur. Jalurku yang lurus. Fattabi'uhu. Nabi bilang fattabi'uhu. Lu cepet ikutin. Nabi enggak bilang wattabi'uhu, tapi fattabi'uhu. Karena kalau huruf fa dalam bahasa Arab itu lebih cepat, maka langsung. Kalau wa dan ada jeda. Fattabi'uhu, lu cepet ikutin kata Nabi. Jalanku yang lurus lu ikutin. Wala tattabi'u subula, baru pakai wala, bukan fala. Dan tolong jangan lu ikutin jalan yang banyak nih. Maksudnya apa? Kebenaran itu enggak berbilang. Agama itu cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Allah yang nyaut langsung. Agama yang Allah akui cuma Islam. Ada yang nyari selain daripada Islam, la yuqbala minhu, kagak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat rugi. Kenapa? Gugur hukum kewajiban dilaksanakan, bekas ibadah kagak ada. Orang sholat kalau masing-masing punya gaya sholat, nabinya satu, tapi dia nyontoh nggak atau siapa yang dicontoh. Beragam orang sholat. Ada yang Allahu Akbar, 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 macam-macam tuh. Nabinya satu, takbirnya bermodel. Iya, kalau dipikir-pikir benar juga. Emang bener, lu kurang nanya kan gitu. Emang boleh sholat nggak pakai takbir? Boleh. Kan nggak boleh. Rukun sholat apa salah satunya? Takbir. Lu ngadep niat, ngadep kiblat, berdiri ngadep kiblat, takbiratul. Sekarang boleh gak tuh hilang rukun dalam sholat? Kagak boleh. Terus gimana caranya? Ngaji. Bangginya lu ngaji. Kalau baker aja pada ngaji, kenapa yang bukan baker nggak pada ngaji gitu loh? Yang udah ngaji nggak usah jadi baker, dari mulai lagi ntar. Yang baker aja ngaji. Ya, aku pengen jadi baker ya dari mulai lagi deh. Ikro satu lagi urusannya kalau begini. Nggak beres-beres, jangan ya. Iya. Wala tattabi'u subula, jangan diikutin jalan-jalan yang banyak nih. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena resikonya kata Nabi, lu bakal taparuk. Taparuk itu apa itu? Pecah belah. Orang kalau udah ngikutin yang banyak, udah pasti pecah belah. Makanya kalau orang safar ada amirnya. Rumah tangga ada pemimpinnya. Jangan diadon, semua bersuara jangan. Sholat cukup imam. Imam salah jangan didemo, diingetin. Orang laki denger imam salah, subhanallah, ingetin. Dia imam manusia, biar kata paling pinter, tetap orang pasti salah. Ingetin, subhanallah. Kalau perempuan yang tahu tuh imam salah, isyarat. Imam mesti paham, ada yang nepok, ada yang salah nih berarti. Jangan sampai kita malah merusak ikatan ukhuwah yang ada. Imam salah dibetot lehernya, mundur, ya nggak bisa begitu.
Atau koalisi sama yang di pojokan, kita turunin imam yuk, Allahu Akbar, turunin imam, ganti imam, berantakan sholat kita. Semua ada aturan mainnya. Nah agama tuh pengen kita paham. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan tafarruq. Fatafarraqu bikum an sabili. Jadi kayak surat An-Nisa ayat 115. Gak usah dicari, tulis aja. Lama usah nyari. Tapi insya Allah sesuai dengan dalilnya. Surat An-Nisa ayat 115 dikatakan bahwa wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyarah. Itu ayat Allah yang firmanin, karena ini Quran kalamullah bukan makhluk, ya. Allah bilang, kata Allah, wa may yushakkikir rasula, 14 abad yang lalu, kata Allah, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi, banyak Rasul yang diutus, cuma Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushakkikir rasula, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, ya, ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda itu petunjuk. Al-huda itu pakai alif lam, artinya petunjuk yang jelas. Yang kita minta minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Ihdinanya itu pasti objeknya al-huda. Nah, kalau sudah pakai bahasa al-huda berarti petunjuk yang jelas. Maksudnya apa, Tat? Maju hadis arba'in, al halal bayin wal haram bayin wa umuru bainahuma mustabihat. Yang halal dijelasin, yang haram dijelasin. Antara halal dan haram ini ada yang namanya subhat. Famanittaqwa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat berarti dia menjaga agama dan kehormatannya. Paham kan nih, jangan bangkut-bangkut aja nih. Gak paham nanya ntar. Yang halal dijelasin, yang haram dijelasin. Memang Nabi jelasin kan, al halal bayin wal haram bayin. Halal udah jelas semuanya halal, hukum asalnya, ya, kecuali yang jelas keharamannya. Jadi qaidus syar'i, ilmu ushulul fiqh, hukum asal makanan halal sampai jelas keharamannya. Lu makan bakso, makan tuh bakso, asal belakangnya sapi, gitu loh ya. Bicara masalah motongnya gimana, syubhat. Kita nggak ngeliat dia motong. Cuma kalau lu dibagi tuh bakso, makan. Apalagi onogiri, pakai urat, makan gitu loh. Biar kati di Jakarta nih, ya tahu aja lu pik, ya lapar nih. Wonogiri. Jadi kalau lu kasih bakso, kalaupun nggak tuh motong tuh sapi, tolong dimakan. Sate ayam, makan. Biar kata sate ayam mati lo makan, gitu lah. Karena ayam itu kelepek-kelepek dibakar. Artinya kita nggak tahu nih motongnya. Cuma kan iklannya tuh ayam boleh dimakan. Kalau sate kucing jangan ya. Di Lahendong Manado tuh banyak ya. Kita nggak boleh, Jakarta nggak ada gitu-gituan. Nggak. Pokoknya hukum asal makanan halal sampai jelas keharamannya. Hari gini nih bisa ada ilmu begini kita. Karena kan banyak yang dilarang kita makan produk Yahudi kan. Hukum asal air halal sampai jelas. Kalau aqua jangan, manajemennya Yahudi kan gitu ya. Sebenarnya kalau dibagi aqua lo minum, kalau beli ogah gitu loh. Ngisi bensin di Pertamina ya, tapi kosong, Tat. Gimana nih, Tat? Ada yang bagi punya sel, ambil bensin. Tapi kalau suruh beli, ogah bener kan gitu. Lu pakai motor listrik, ntar mati lampu lagi gitu ya. Serba salah nih hidup. Indonesia kita bikin keder bro, benar-benar ya Allah tahu deh. Tapi kita kadang cinta sama Indonesia susah ya. Mau dikata apa udah kita memang tanggung jawab di negeri titipan Tuhan yang mesti kita jaga, kita doain ya. Makanya anak-anak Jakarta ini jangan gampang terprovokasi. Tuh kebiasaan jual tanah buang jauh-jauh tuh ya. Lu nggak jelas anak Jakarta tinggal di Parung ya.
tinggal pinggiran-pinggiran Jakarta. Ya, Allah titipin tuh orang tua kita tinggal di kota Jakarta nih, disuruh tanggung jawab. Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiha, begitu bahasa ulama. Di mana kau berpijak, memijakkan kakimu, di bumi kau berpijak, kewajibanmu menegakkan syariat. Tuh prinsip. Biarin cuma sekedar saran dan flyer yang kita sebar, nggak apa-apa. Cuman paling nggak ada kebaikan yang kita perbuat. Kalau di mata Tuhan kan ikhlas, bukan jumlah bilangan angkanya, betul? Ya, ayo kita bangun Jakarta, teman-teman. Chapter Jakarta udah jangan pakai lemot lagi. Ya, biar kata kita dihantuin pindah kota, ibu kota pindah, bodo amat. Jakarta tetap kita pegang. Ya. Gimana cara jadi yang terbaik? Insya Allah mudah-mudahan. Di tiap chapter sih, ini kan kita ngomong di Jakarta nih. Ya, di tiap chapter tuh masing-masing punya tanggung jawab lah. Ada uruf yang kita punya. Karena kalau kata Nabi, antum a'lamu fi umuri duniakum. Nabi aja lepas tangan. Kalian lebih tahu tentang uruf adat kalian sendiri. Nabi nggak mau nyalain. Nah ini kalau orang Padang bilang, makanya ada bersanding tara, sarak bersanding kitabullah. Kalau memang kita punya pegang prinsip, punya adat, tradisi, pegang. Tapi tolong, adat itu dibikin dengan sandingan syariat. Dan syariat itu Quran dan Sunnah. Tolong dipahami itu. Jadi kita jadi anak Betawi dengan gaya kita yang punya pencaksilat beksinya atau silat Jakarta atau apa gitu ya. Tapi tetap ya, kita megang syariat. Sholat 5 waktu buat laki di masjid, ya, baca Quran, silaturahmi jangan putus. Tanamkan di diri kita ini perkataan ulama, hubbul waton minal iman, cinta daerah, cinta tanah air ini bagian dari iman, gitu ya. Bukan hadis tuh, tapi nasihat ulama. Karena kalau kita nggak cinta, kita nggak bakal jaga. Memang banyak kang sapu di pinggir jalan, tapi kalau dia malas nyapu, kita anak Jakarta, kita yang buang sampah, gitulah. Ya, memang banyak pendatang di kota kita Jakarta ini, pada yang rusak, pada yang buang sampah di kali. Kita anak Jakarta jangan. Ya. Itu bukti tanggung jawab bahwa kita punya di tempat. Makanya melalui kita datanglah penjagaan yang baik insya Allah. Nah Ustadz, kaitannya apa Ustadz? Dengan dengan modifikasi jalur Ustadz. Iya, tadi yang Anda bicarain itu tumpukan permasalahan yang kita hadapin. Yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang lupa kalau Nabi udah jelasin semuanya. Mau dibikin apa tuh ayam? Mau dibikin ayam geprek, pecel ayam kulit terigu ayam sekarang tuh, fried chicken ya. Atau mau dibikin bacem, mau dibikin apa? Udah, pokoknya judulnya ayam gitu loh. Nah, kalau orang-orang tua kita dulu kalau lagi datang ke tukang makanan yang digelar tuh dia bilang, "Bang, nasi pakai apa nih?" Kata yang dagang, kata yang beli ayam. Ayam apa nih? Ya ilah ayam apa? Ya ayam mana kek? Karena orang dulu emang nggak beragam. Karena kan macem-macem nih. Ya pokoknya udah judulnya ayam, bodoyan ayam. Mau diapain ayam? Asal jangan ayam boleh nyolong kata gitu. Bahasa dia begitu. Artinya begini, di mana dia tahu prinsip hukum asal ayam itu halal sudah. Terserah nanti ada orang Jawa mau bikin pecel ayam, ayam bacem, atau ada ayam geprek, atau ada ayam, terserah. Yang penting gue pengen makan ayam. Dikembalikan ke hukum asal. Karena kalau tidak nanti kita menjadi orang yang kadang-kadang nyari yang gak ada. Dan ini di Islam gak boleh, karena bisa merusak qanaah kita. Kebiasaan kita kalau digelar makanan di meja makan sama orang tua, lu makan yang ada. Ya lu makan yang ada. Ala zifi aja, apa ada lu makan situ. Ada sayur asem, ada sambal terasi, ada tempe, ada ikan gesek atau ikan peda pakai jagung, persin jeruk sama petai, sedap bener kan. Tuh omongin yang ada. Ya Allah mak, enak bener mak, semuanya lengkap, temennya pas lagi nih. Sayur asemnya tinggal diuyup doang ya. Ini kan peda tinggal dikopek dikit. Tempe gue nafsu potek, sambal diketul gitu ya. Jangan lu cari bakso nggak ada mak, yang begini cari gara-gara nih. Jadi orang jangan suka nyari yang nggak ada gitu loh. Yang ada dulu disyukurin. Begitu bahasa agama. Karena Nabi udah bilang,
yang halal jelas dan banyakkan yang halal. Jangan lu cari yang haram. Heran, lu kayak Hawa sama Adam. Hawa dulu begitu, yang halal banyak dia iseng deketin si Kuldi, Baholdi. Akhirnya panjang deh urusan sampai ke kita sekarang di dunia ini. Kalau enggak kita lagi di sorga. Banyak yang halal dicoba yang dilarang. Itu sifat manusia. Kalau bahasa Quran namanya lakanut, ingkar. Manusia tuh ingkar. Ya, kita punya nenek moyang juga sama. Difasilitasi dengan sorga dan kesempurnaan fisik dan ikatan yang kuat. Masya Allah, ya. Betul-betul mulia. Tapi tetap yang namanya manusia lakanut. Ya cuma memang ada hikmah di balik itu. Setan juga nggak paham yang dibilang jenius nih, makhluk jenius. Setan kan jenius. Mencibir Adam yang berbuat salah. Tak ada kesempurnaan, terbukti kau melanggar larangan, wahai Adam. Allah yang nyaut. Kata Allah, iblis, kalau Adam nggak berdosa, kalau Adam nggak ngelanggar, hilang namaku Al-Ghafur. Kuciptakan Adam ini manusia yang pasti berbuat dosa untuk menegakkan namaku Al-Ghafur. Dalam sebuah riwayat hadits qudsi dikatakan, idlam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, kata Allah, kumusnahkan kalian semua. Idlam tudnibu la dhahaballahu bikum. Ini kalau salah-salah paham, setengah-setengah belajar rusak nih. Kalau kalian gak ada yang berbuat dosa, kata Allah, kumusnahkan kalian semua. Itu serius, Tat. Berarti kita mesti berdosa. Ini yang gue bilang setengah. Itu dalil yang menjelaskan bahwa Allah ciptakan kamu pasti berbuat dosa, pasti ada dosa. Jangan dibilang gak ada dosa, ente manusia. Modifikasi jalur. Ente pernah keserimpet, ente pernah kesliding sama maksiat, berbuat dosa, masuk kubangan lumpur lagi, bangkit, berbuat baik dengan cara bertobat. Karena kamu manusia. Jangan terus merasa kamu gak pernah berdosa. Aneh sih alhamdulillah nih Tat, udah hijrah, udah masuk 6 bulan nih Tat, gak pernah berbuat dosa Tat. 6 bulan gue gak berdosa Tat. Anak gang mana lu? 6 bulan gak berdosa. Mana ada orang gak berdosa? Kullu bani Adam khata'. Bukan anak Adam nih kalau udah begini nih. Yang namanya anak Adam pasti bikin dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tuh pasti punya dosa. Anak Adam, makhluk yang sempurna, yang ahsanut taqwim yang Allah ciptakan, tetap berbuat dosa. Habil dan si Qabil bunuh-bunuhan. Gara-gara siapa itu? Iklimah dan Lubabah. Nama anak perempuan itu Iklimah dan Lubabah. Mereka bisa bunuh-bunuhan, mereka manusia. Cuma kan ampunan Allah ini lebih gede ketimbang dosa yang dilakuin. Ini indahnya kita nih jamaah. Kalau paham agama dengan mengenal Tuhan yang punya agama enak. Rusaknya kita ini sok paham agama, nggak kenal Tuhan. Yang ada harus uzon sama Allah. Lebih fatal lagi kita gibah itu Allah. Kita omongin, kayaknya Allah nggak demen sama gue nih bro. Tuh kan gibah Tuhan. Gue kalau bicara doa nih, gue sama Ustadz banyakan gue doanya kata gitu. Cuman heran, tiap gue berdoa lempengan Tuhan kagak denger mulu. Lempengan Tuhan kagak denger. Lo katanya Tuhan lu budak. Allah maha mendengar. Salah pemahaman kayak begitu. Jangan berdoa, ya Allah dengarkanlah aku. Ya dinanya, dengarkan aku. Gak usah diajarin, Tuhan pasti denger. Jangan lisan kau berucap, bibirmu bergerak, hatimu berkata pun Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tuhan kamu tahu mata yang berkhianat, Tuhan kamu tahu hati yang berbisik. Gak usah teriak-teriak doa. Ya Allah, lihatlah kami di lapangan ini terus gitu loh. Gak usah gitu. Lihatlah kami, dengarlah kami. Yang gak begitu. Yang gak begitu. Harus betul-betul jadi orang yang paham. Kalau hidup ini ya mengenal Allah sebagai muqaddimah langkah kita beribadah di atas dunia.
Jadi nanti modifikasi jalurnya gampang. Kita gampang nih kalau kita lagi kebablasan, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kenal Allah Al-Ghafur, istighfar. Ya, kalau kebablasan bikin dosa gede, ya Allah ini tubtu ilaik ya Allah, ini tubtu ilaik ya Allah. Aku bertobat ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kesentuh sama ayat yang imam baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Aduh, gue pengen minta sorga, suruh minta ampun dulu. Emang sorga gak dimasukin sama orang yang berdosa, harus sama orang yang berdosa dulu, tapi dia tobat. Ya, bukti Allah terima gimana? Allah yang bilang, ya ibadi law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Masya Allah, ini ajib nih bahasanya. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la ataitani bi kurabil ardi khataya. Kalau nanti kau datang menjumpai aku di akhirat nanti, kata Allah, kau seret dosamu yang bejibun seluas langit dan bumi, kau minta ampun tanpa ada kesyirikan yang kau pertontonkan kepadaku, kan kudatangkan ampunan sebesar dosa yang kau bawa tersebut. Allah, nggak usah pesimis sama Tuhan. Ya ibadi, lo dunubuka ananas sama, atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Sampai Allah bilang, duhai hambaku, berarti kan hamba Allah kan dia kenal Allah. Kalau kamu berbuat dosa, berarti kan bahasa Tuhan apa itu? Nggak ada hamba Allah yang maksum, walaupun namanya si maksum. Nggak ada. Yang namanya manusia pasti bikin dosa. Dan Allah bilang, ya hai hambaku, kalaupun kau berbuat dosa menumpuk tinggi hingga menjulang langit yang paling tinggi, kau datang kepadaku membawa dosa bak julangan langit yang paling tinggi tadi, asal kau tak berbuat syirik kepadaku, kudatangkan ampunan melebihi tingginya julangan tumpukan dosamu ke langit itu. Lihat Allah. Asal kau tak berbuat syirik. Kenapa dia nggak berbuat syirik? Dia nggak berbuat syirik karena dia kenal Allah. Orang yang berbuat syirik itu orang yang nggak kenal Allah. Ini negeri, kalau rakyatnya kenal Allah, nggak ada dukun punya FB, IG, YouTube, kagak ada. Lawang dasar negeri kita Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa siapa? Allah. Ini agama lain pengen ngerubah nih kata Esa. Tuhannya bererot. Tuhan kita satu, Allah. Titipan ulama-ulama dulu tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. Ulama dulu bertauhid. Cuma kan kita di brainwash, seakan-akan agama ini ormas. Bahlulnya kita nggak mau belajar, malah fanatik ormas. Akhirnya beranggapan agamanya NU, agamanya Muhammadiyah, agamanya Persis, itu ormas. Ayo respect sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ngediriin Nahdlatul Ulama. Dia bikin NU itu buat ngelawan Belanda. Cakep. Ayo respect sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia bikin Muhammadiyah juga bukan tandingan NU, tapi memang pemahaman ijtihad dia untuk melawan Belanda. Ayo respect kita. Kita lihat tuh Hasan tuh. Dia juga membuat ormas untuk melawan orang-orang PKI yang membrainwash pemahaman Pak Karno. Karena kecenderungan kepada komunis. Masya Allah. Jadi ini bukan agama, ini ormas. Kalau agama ya Islam. Teman-teman biker pertontonkan, antum sholat di masjid mana aja di Jakarta. Jangan merasa eksklusif. Ya, begaul, asal pegang syariat yang kita pahamin Islam. Islam yang mana Tad? Islam yang dibawa sama Rasul 14 abad yang lalu, itu Islam yang sampai Dajjal turun nanti. Islam yang dibawa Rasul, Islam yang sampai kiamat Allah datengin nanti. Matahari terbitnya berbeda, Islamnya sama. Yang di zaman Nabi itu Islam, sampai kiamat itu Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sempurna udah agama, Allah yang bilang, kusempurnakan bagimu agama.
Kusempurnakan nikmatku atasmu. Aku redha Islam sebagai agama. Nah, kalau terjadi khilaf di masyarakat, solusinya bukan berdebat, belajar. Karena ada riwayat yang mengatakan, kata Nabi, inni za'imun bi baitin min rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, aku zaim. Zaim itu penjamin. Dikatakan zaim pura-pura orang sekarang bilang. Ana zaimun, aku nih penjamin. Bi baitin min rabadil jannah, sebuah rumah istana di surga yang paling bawah. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, buat orang yang ninggalin perdebatan walaupun dia benar. Agama bukan buat diperdebatin, agama buat dipelajarin. Ya, makanya kalau kita lihat terjadi khilaf, ambil buku, atau sekarang banyak nih ya, ada sosial media, googling, supaya kita tahu apa yang bikin orang berbeda apa nih. Oh, Imam Malik bilang wudu sekali-sekali, Imam Syafi'i bilang 3 kali 3 kali. Bisa beda kenapa nih? Apa beda guru? Kagak. Judulnya Toharoh. Karena Imam Malik ini kan tinggal di Madinah, air susah. Dia bilang ke umatnya, ke jamaahnya, kalau bisa sekali bersih. Kita kurang air di sini. Nah, Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Sungai Nil. Airnya ngeladak, banyak air di sana. Ya. Itu jangan lo kata wudu, lu mandi boleh, airnya banyak. Makanya 3 kali itu dikatakan Imam Syafi'i gitu ya. Berarti bukan permasalahan, bukan. Karena murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal bilang, kalau sekali bersih cukup, walaupun air banyak. Tapi kalau 3 kali masih lo kotor, mandi aja boleh, apalagi wudu. Paham nih? Nah, itu bukan buat keributan, itu mazhab, itu cara ulama memberikan rumus hidup. Enggak merubah syariat. Karena bahasanya juga al-mashu. Nah, kalau kita kepepet nggak ada air wudu, segini aja cukup sekali-kali. Nah, di kita ini banyak orang sholat, air kebuang-buang, namanya mubazir. Nabi mandi junub aja 1 priuk, kita setengah bak, betul. Mubazir gak? Mubazir gak tuh? Mubazir temannya siapa ya? Oh, dia no. Jadi banyak di antara kita ini nggak merhatiin sampai ke sono. Mumpung air banyak, tak gue mandi junub, coba. Nggak begitu, bray, nggak begitu. Agama nggak begitu. Jangan mentang-mentang. Agama ini bukan mentang-mentang. Mentang-mentang beras lu banyak, zakat fitrah sampai 5 liter, nggak boleh tuh. Mentang-mentang kuat diri lu, sholat apa nyeksa makmum, maghrib di bray, gak usah baca Al-Baqarah sampai habis. Oh gitu kan. Isya mau jam berapa ntar urusan. Jadi agama ini bukan mentang-mentang. Mentang-mentang lu pinter, nggak boleh tuh. Agama nggak mentang-mentang. Agama ini syariat. Agama ini qala Allah wa qala Rasul. Suruh lihat bagaimana sahabat beragama. Karena kalau enggak, sahabat aja manusia bisa salah, apalagi kita yang bukan sahabat Nabi. Ya, ini pentingnya kita memahami cara beragama yang betul. Supaya modifikasi jalurnya gampang. Karena hukum asal kita ini orang pasti berbuat dosa. Kita pasti punya dosa, kita pasti punya salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Anak Adam, apalagi anak Gang Adam, gitu kan? Anak Adam. Aduh, Gang Idris, Gang Sulaiman, Gang yang lain-lain. Jadi banyak nama-nama Nabi Gang ini. Ya, iya. Wah, banyak-banyak istighfar. Nabi aja minimal 70 sampai 100 kali. Ya, dia orang yang dimaksumin, apalagi kita yang kagak maksum. Ya, suruh banyak-banyak istighfar. Ustadz, ini Ustadz, orang bisa salah jalur, Tuh kenapa, Ya jangan tanya gue, tanya sama yang salah gitu. Nanti kalau udah tahu kita ngobrol, cari solusi gitu kan. Sama-sama belajar, Anda juga belajar. Ente belajar, Anda juga belajar. Guru Anda yang bilangin, terus Ali Hasan bilang, nahnu thalibul ilm, kita ini semua penuntut ilmu. Nggak ada beda, cuma bedanya lagi di meja kita ngomong nih, ntar kita nimbrung ke bawah saru. Nabi itu kalau udah ngomong di atas mimbar, orang ngelihat matanya merah, ngomong neraka. Berbinar wajahnya, ngomong sorga. Tapi Nabi turun dari mimbar, orang bingung mana Nabi mana sahabat. Sampai ada orang Arab Baduy nanya,
Waina Muhammad, waina Muhammad, Muhammad mana? Di majelis Rasul nanya Muhammad, artinya apa? Muhammad saru. Tuh. Dan subhanallahnya ini nggak pernah Muhammad bilang murid sama Abu Bakar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya. Dia pakai bahasa sahabat. Ini yang kurang kita pupuk nih dalam bermasyarakat. Kita kurang bersahabat. Kadang si ustadz merasa jadi guru, kadang si murid gulu sama guru. Akhirnya agama cuma buat sombong-sombongan. Jangan. Agama ini lebih kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka teman-teman yang bukan baker jadi paham nih kenapa ada Muslim Baker Indonesia. Ya, chapternya banyak. Di Jakarta ada 48 chapter kalau nggak salah se Indonesia. Ya. Nah ini Jakarta ada chapternya nih. Nah dengan harapan bahwa ternyata ngaji itu ya nggak identik sama majlis dan masjid. Tapi kita mengakui bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Tempat yang paling cakep buat untuk ilmu namanya majlis. Tapi di bumi manapun kita berpijak belajar. Allah udah bilang, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah menciptakan onta? Di masjid pada ada onta. Lu ke gurun lihat onta, berarti di luar masjid. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sudah lihat langit ditinggikan. Di masjid mana ada langit internet. Suruh keluar lihat langit yang asli, belajar ya di luar masjid. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung dikokohkan, ditinggikan. Mana ada gunung di sini? Gunung Sahari ada di sini. Jakarta ada gunung. Tapi kalau mau lihat gunung tarik gas sedikit. Nah, yang dekat sini nih Bogor nih ada puncak, ada Gunung Salakno ya, ada Pangrango, ada Gunung Gede, ada gunung ya. Berarti kan nggak ada di masjid gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat bumi dihamparkan ya. Masjid hari gini apalagi Jakarta ya, tanahnya susah ya. Bagaimana lihat bumi dihamparkan? Keluar. Saya bilang sama teman-teman baker, ayo kita belajar. Rasakan ya nikmatnya indahnya touring, nikmatnya kajian. Rasakan jadi ulil albab. Lihat semua, lihat. Lu bangga sama negeri ini. Lu lihat indahnya Indonesia, tanahnya subur, semua serba gampang, cuma kemauan kita yang enggak ada. Ayo nikmati, kan begitu. Dan jadi ulil albab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Duhai Tuhanku, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Kenapa kita ngelihat semuanya? Allah pengen kita kayak begitu, jadi orang yang betul-betul paham. Nah, kalau kita udah ngerti tahapan-tahapan dalam beragama, taruh kata kita ini kena keblinger sama jalur, salah jalur gitu ya. Untuk dimodifikasi, untuk kembali dengan cara dimodifikasi itu nggak terlalu susah. Diingetinnya gampang. Ya, bro, udah dong bro, lu kan udah tobat kemarin, masa lu ulang lagi? Alhamdulillah lu udah bisa nggak ngerokok, lu coba lagi. Ini bukan rokok pep rokok kan, pep. Ya, rokok sama pep ya emang beda, cuma sama-sama ngebul. Bedanya kalau rokok nikotin, kalau vape kan knalpot motor, betul? Udah pada beli vape gitu, mendingan deket knalpot motor gue udah cakep. Gaspolnya baru. Jangan dicoba-coba. Ya udah alhamdulillah, permasalahannya apa? Itu paru-paru titipan Tuhan. Nikmat, nggak nikmat lo hidup nggak ada paru-paru. Enak nikmat hidup punya paru-paru. Udah tahu nikmat, pahamin. Tuhan lu bilang yang ngasih itu paru-paru. Summa latus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah bakal tanya tentang tuh nikmat. Nah kira-kira kalau nikmat itu lu bawa nanti ke akhirat, belentang-belentong sama nikotin pada bolong-bolong, mau ngomong apa sama Tuhan? Udah tinggalin. Supaya betul-betul paham. Ini nikmat mesti dijaga, bukan dirusak gitu loh. Nah itu dia Tad. Terus kira-kira apa itu Ustaz yang bikin kita bisa begitu? Aku udah bilang, tadi lo tanya sama yang salah, nanya gue lagi. Tapi gak apa-apa ya, ulama udah ngumpulin. Ternyata banyak orang salah jalur. Yang pertama, ini kita baru masuk materi nih ya. Tadi baru mukadimah, kita banyak apa johor ya? Ya. Yang pertama ini orang bisa salah jalur ya. Itu karena memang dari awal dia kurang ikhlas dalam beragama.
ibadahnya ikut-ikutan. Ibadahnya ibadah bebek, gimana yang depan? Ngintil aja kayak orang dulu kondangan. Ngikut aja. Orang dulu kondangan gitu kan kalau di Betawi kan. Ngikutin yang depan dah pokoknya. Dan yang belakang bawa kue dirantang sama serbet gitu tuh. Jangan, agama bukan ikut-ikutan. Agama ini sudah ada pakemnya. Agama ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Agama ini ya jaga dirimu, jaga keluargamu. Emang orang tergantung agama temennya, tapi temennya gak bisa nolong dia di akhirat. Ya, syafaat nanti di akhir, bukan di awal. Gak ada yang bisa nolong. Jangan kata antar temen, anak ke orang tua juga masing-masing. Yauma yafirul mar'u. Ya, di mana manusia saat itu pada kabur, udah lupa sama orang tua, lupa sama anak. Jangan kata kita orang biasa, Rasul aja nggak bisa nolong bininya. Ya. Ada yang kufur bini Rasul. Jangan kata orang tua, nggak ada yang bisa akur sama anaknya. Akan terjadi. Makanya agama ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Disitulah penting memahami arti keikhlasan. Gimana caranya kita paham ikhlas? Nah, ikhlas yang dimaksud itu ketika kita mengkhususkan agama hanya untuk Allah. Mulut kita basah tiap pagi kita bilang begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillah, hanya untuk Allah. Tolong gak usah dibagus-bagusin tuh takbir pas ada orang. Jangan gak ada orang, Akbar, Akbar. Ada orang, Allahu Akbar. Sampai lupa ini kaf apa kho apa bingung sendiri. Akbar. Lebay sih. Jangan takbir buat Allah. Ada yang nggak ada orang yang bagus takbirnya gitulah. Ada yang nggak ada orang baca Iqra' ma tayassara minal Quran, baca yang paling gampang. Ini sholat wajib, jangan bebanin diri, jangan bebanin makmum. Baca yang paling gampang. Kalau lu mau baca panjangan dikit, Nabi lu udah ngomong, afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Ntar sebaik-baik sholat malam yang paling lama berdiri, yang bagus bacaannya. Dibuktikan di zaman sahabat, Nabi keluar mau sholat subuh di Masjid Nabawi, Nabi ngelihat dari tembok ke tembok banyak tali. Nabi bilang sama marbotnya yang jaga di masjid, ini tali bekas apa nih? Oh, ini Rasul bekas perempuan semalam, ngapain bawa tali ke masjid? Bukan buat pegangan. Pegangan buat apaan? Pegangan pada sholat tahajud, terus bacanya panjang pada pegangan. Itu orang dulu tuh. Dia baca panjang, dia paksain diri apa di pegangan. Kita kul huwallah duduk. Subhanallah ya. Jadi beda kelas kita beda tuh. Tapi kalau sholat wajib yang paling gampang. Yang paling gampang. Gak usah takut dibilang tuh imam Qurannya tipis, baca pendek-pendek. Gak, biarin. Emang Nabi yang nyuruh Iqra' ma tayassara minal Quran. Baca yang paling gampang dari Quran. Gampang buat dirimu, gampang buat diri orang lain. Gitu ya. Ini kalau buat Allah enak. Jangan gara-gara banyak orang bisa panjang bacaan. Tuh main lu baca panjang mumpung banyak orang. Kagak boleh tuh. Berarti sholat kita buat orang, bukan buat Allah. Ini contoh sholat yang paling gampang, yang sering terjadi di masyarakat kita nih. Ya nanti ada ibadah-ibadah yang lain sama. Intinya udah, tolong kalau lu memang beribadah, jadiin tuh ibadah buat Allah, bukan buat yang lain. Sembelihan begitu. Anak muda sekarang kan pada repot belajar motong nih. Wah, motong belum udah selfie bareng golok. Lihat tuh, mereknya lihat tuh. Ini golok Tarisi nih. Lihat nih. Oh, disebut semua merek yang ada. Nggak boleh. Nabi cuma bilang fal yuhidda safratahu fal yarih dabihatahu. Tajamin tuh pisau tuh golok, tenangin tuh hewan. Tuh bahasa Rasul.
Mau dari mana gitu golok tuh pisau, pokoknya tajemin. Jangan ampe tuh kambing mau dipotong denger gesrekan asahan. Pelihari tabihat tahu, tenangin hewannya, jangan zolim. Supaya tenang gimana? Jangan banyak yang nonton. Kalau mau nonton diem, jangan banyak ngomong. Di kita mau jatuhin sapi se-RT nonton. Yo. Ini sapi grogi. Menjeledak pucat, dipotong gak keluar darah, daging gak enak dimakan. Kalau yang betul-betul ngerti motong kan dia jatuh tenangin dulu, motong tuh bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, darah ngocor banyak. Kenapa? Penyakit di darah. Makanya banyak orang-orang ahlul kitab itu masuk Islam, respect sama sembelihan orang Islam. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena pemahaman kita orang Islam, setan, keburukan, kemaksiatan ngalir di badan anak Adam melalui darah. Hewan pun darahnya kotor, nggak boleh kita makan darah. Dan cara ngeluarin darah yang paling bagus, nahar, leher dengan kalung yang bergelung. Tuh. 3 jari dari pojokan dagu nih. Kalau sapi kita 4 atau kita 5 pakai. Tuh, potongnya pas. Darah ngocor, lu bikin empal, enak tuh daging. Soto Betawi ajib. Masya Allah, nggak bau. Tapi kalau motongnya nggak bisa menegangkan, hewannya pun nggak nyaman disembelih, nasib. Dagingnya perengus nih, daging apa ya? Daging sapi yang motongnya kan gitu ya. Dia nggak paham. Jadi sembelihan kita buat Allah. Wa mahyaya, kehidupan kita begitu. Makanya jangan heran kalau nanti teman-teman ngeliat anak-anak biker kalau ngaji pakai kaos, pakai santai. Kita kan gede di kampung yang kalau ngaji kan identik sama koko, betul? Koko sama sarung. Anda sering kena tuh. Ustaz Subhan pakai blue jean. Ustadz nggak pakai sarung sama koko. Kata apa hubungannya Ustadz sama koko? Nggak ada hubungannya. Ada tat, hubungannya ada. Kagak. Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa Cina. Nyambung di mana gue bilang? Jangan kaku lo kayak behel kalau ngomong. Gak ada nyambung sono, kagak ada begitu ya. Ya itu uruf tradisi, nggak apa-apa. Ya mau pakai gamis juga boleh. Kita sih pakai gamis, tat. Di situ aja lo salah ngomong. Gamis tuh artinya katanya kayak daster, semuanya atas bawah nyambung. Gamis tuh bahasa Arab, lahzanya Mesir, tulisannya komis, dibilangnya gomis, gamis, artinya baju. Lu nggak paham, lu ngomel. Sama orang suka makan, ajib nih, ajib, kita ketawain, ya Allah, lu makanan ajib. Dari mana tuh makanan sama ajib nyambung di mana tahu? Kan ajib enak, makanya ngaji, nanya. Jangan ceplok batok. Ajib itu aneh. Takjub, ajib. Allah ajib. Ajaban li amril mu'min. Aneh takjub kata Nabi. Ajib. Kalau enak lazid. Lu kadang-kadang jadi gara-gara ngeritik orang kagak pas gitu loh. Begitu tuh banyak. Makanya ini pentingnya kita ngaji nih ya. Jadi jangan asal goblek. Asal ngomong aja, hati-hati nih ya. Dulu begitu di kita. Lihat ustadz penampilannya beda sama ustadz-ustadznya yang lain. Masalahnya di mana? Abu Bakar sama Umar bajunya beda. Umar sama Utsman sama Ali beda. Utsman Ali beda. Sama yang lain beda. Baju perang, baju untuk ke masjid, baju untuk dakwah, berbeda mereka. Nggak ada yang pakai seragam. Lu aja repot pakai OSIS, betul? Ini bukan begitu bahasa agama. Wa mahyaya, styleku, hidupku ini untuk Allah. Jangan repot pengen dilihat orang. Orang sono bilang ala zifi bro, hidup ini apa adanya yang asik. Yang penting patokannya Allah. Nabi udah bilang halal gue udah jelasin, haram udah gue jelasin. Halal haram ada syubhat, pegang tuh. Jangan apa kata orang. Kalau apa kata orang gak bakal ada ujungnya, gak ada selesainya. Nabi yang bilang kalamun asla yantahi, omongan orang gak ada selesainya. Wama mati juga sama buat Allah. Kita boleh beda tempat dilahirin. Ya kita juga gak tahu cara Allah matiin kita nanti. Cuma Allah hanya bilang minta husnul khotimah, ending yang cakep, ending yang baik, yang diingat yang bagus-bagus, bukan yang buruk-buruk tuh. Berarti gimana cara itu? Banyak cari teman, jangan cari musuh. Ya, jadilah orang yang kalau orang ingat kita itu yang baik, bukan yang salah. Tentu kita mesti ada durasi kebaikan yang banyak. Orang
tidak dikatakan pendusta kecuali dia merutinkan bohong. Orang tidak dikatakan jujur kecuali dia merutinkan kejujuran. Rutinin kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itu yang pertama tuh. Ya, ternyata banyak orang yang keluar jalur mesti dimodifikasi tuh jalur dalam beragama. Yang pertama karena kurang ikhlas. Ya. Kalau udah kurang ikhlas, agama nggak bakal ada bekasnya. Karena penyebab keluar jalur yang kedua, konsistensi emosional. Stabil dalam ambek, orang sini bilang, gampang marah gampang. Dia mah sungguh pendek tat. Nggak boleh kena dikit blep langsung begitu loh. Gampang, kayak kompor baru dimatiin, nyalain lagi blep cepet gitu loh. Dibilangnya sungguh pendek. Emang. Ini kalau bahasa anak motor dia kayak oli samping tat, mesti diisi mulu. Ya, kalau lupa diisi rusak mesin. Emang konsistensi emosional. Kenapa dia bisa emosi? Katanya sholat tanha anil faksa wal mungkar. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok dia tetap berbuat keji dan mungkar? Itu yang gue maksud. Agama gak ngefek. Agama kagak ngefek. Sholat mah sholat, Allahu Akbar. Sama orang tua yang ngegas kalau ngomong. Apa sih pak? Apa sih pak? Lu sholat tapi mulut tuh orang tua, subhanallah. Katanya sholat, sama mertua diem-dieman kagak akur. Pakai hijab, pakai cadar, ngaji kemana-mana, sama mertua nggak tegur-teguran. Ya, sama laki ngegas, sama ojol baik banget. Nggak usah tawa bu, emang bu. Ya. Jangan dong. Katanya udah sholat, gimana sih? Kita udah sholat sama tetangga nggak negor gitu. Katanya lu sholat kerja bakti ogah gimana sih? Ayo dong nimbrung dong. Orang sholat itu jadi orang yang ajir. Ajir lah bahasa kita. Orang yang asik gitu loh. Orang kalau sholat itu wow dampaknya dahsyat. Ya. Karena ikatan kita terikat dengan shaf yang diluruskan. Kata Nabi lurus rapatkan shaf. Allah rapatkan ukhuwah kalian. Jangan berpecah kalian. Sekarang gimana lu mau akur? Shaf rapat aja main sepak-sepakan, betul? Nabi yang bilang lurus rapatkan shaf. Itu saran bukan wajib. Jadi kalau yang nggak mau dilurusin jangan dipaksa, biarin aja. Yang mau alhamdulillah. Kadang merapatkan, meluruskan shaf itu dirapatkan ukhuwah kita. Kalau kita udah ngerapetin dia nggak mau, ya udah biarin. Jangan lu split lama-lama lu begini ya. Jangan. Ini banyak iwan-iwan suka maksain begitu. Sampai kata orang kampung, gua gak demen sama dia kayak sempit masjid gitu. Ya kalau dia gak mau, biarin nanti. Ilmu yang bikin dia baik. Bukan kita yang bikin baik orang. Ilmu yang bikin dia baik. Karena memang Allah jadikan perantara antara dia dengan kebaikan. Ya, jangan suka jadi hakim buat agama orang lain. Takutnya terkesan ente ini emosional. Ini temen gue nih tat, waktu belum ngaji seru tat. Di gang gak ada dia tat, gak ada yang berisik. Pas udah ngaji tat, sengak bener tat. Suaranya berubah. Tadinya gue negor kita, Dul apa kabar Dul? Sehat Dul? Alhamdulillah. Oh cakep, gue demen sama lu katanya. Pas udah ngaji, Dul apa kabar Dul? Ya, gue gak demen nih anak berubah. Gak boleh, agama gak kayak gitu. Anak Jakarta jangan. Ya, anak Jakarta jangan. Kita tetap asik sama orang. Ya, pakai bahasa Nabi, balikin semua ke uruf. Tradisi kita selama gak melanggar syariat. Lo punya guru ngaji, mungkin ente udah ngerti arti bid'ah, banyak berbuat bid'ah, sebah sama tuh guru. Itu guru kita. Ya, walaupun mungkin lo udah tahu banyak kesalahan di dia, tapi alif ba ta yang lo pakai di mulut lo itu dia yang ngajarin. Jangan lupain guru. Ya, teman-teman biker di Jakarta, temuin guru-guru ngaji kita, jambangin Jumat bagi beras. Ikat tali silaturahmi supaya ilmu kita berkah. Harus begitu. Jangan orang tua panjang mata nih waktu libur nih. Fa idza faraqta fansab, isi dengan kebaikan. Syukur bisa kumpul kayak begini kita di masjid nih. Al-Abror, semoga dijaga di masjid insyaallah memfasilitasi kita untuk begini alhamdulillah ya. Kalau enggak kan kata Nabi Allah berfirman tafarruq li ibadati amla sadra ghinan. Lu isi waktu kosong lu dengan ibadah, maka Allah bakal isi hatimu dengan kekayaan. Ya, jadi kalau waktu kosong kayak begini anak Jakarta yang aktif. Jangan bangun pagi cuma nungguin siang.
Yang udah nungguin malam nungguin pagi lagi. Lu siapa? Kusen, diam aja di tempat gitu loh. Bergerak. Fa idza faraqta fansab. Punya waktu kosong isi. Tafarraq li ibadati. Isi dengan ibadah. Ibadah macam-macam. Ya, dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, nikah, belajar, nuntut ilmu. Ibadah banyak, pilih. Isi waktu kosong dengan ibadah. Anak-anak Jakarta haramin tidur pagi. Ya, nggak boleh orang tidur pagi itu haram hukumnya. Karena berkah turunnya pagi. Terserah kreatif aja gimana kita bikin event pagi. Karena memang Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Berkah turun tuh pagi. Orang tua kita bilang pakai bahasa dia dulu, lu tidur pagi rezeki lu dipatok ayam. Itu betul karena bahasa mereka begitu. Kalau bahasa Arab enggak, barik li ummati fi bukuriha. Karena di Arab kan juga memang ayam enggak repot dilihat. Tapi di kita bahasa yang paling gampang memang ayam kadang-kadang lampu belum dimatiin malam udah ngayap. Apa kita bilang nih ayam ronda apa gimana sih malam keluar gitu. Ya, dipatok ayam lu keluar. Jangan di rumah, apalagi laki. Bu, laki jangan dipegangin, lepas bu. Lepas, laki itu yakdu himason wa taruhu bitonan. Laki itu terbang pagi balik sore. Terbang pagi temboloknya kosong, pulang sore temboloknya penuh kayak burung. Laki keluar. Biar kata kita udah gak muda lagi keluar. Terserah lu mau silaturahmi, kumpul sama temen. Nabi yang bilang, man aroda ayubsatu fi rizqi wa yunsa'alau fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ya kumpul deh, kan di gang kita Jakarta kan stangkle, kita kan saudara semua. Sampai saya suka bilang sama anak-anak, saya suka naik motor bareng anak nih, lo lihat nih, bersyukur lo jadi orang Jakarta lo. Gimana Mbak, lo lihat nih. Tiap ada orang anak, Tin, wah apa kabar? Baik. Oh, Masya Allah. Kata anak, kenal Mbak, kagak. Kata gitu. Orang kita tuh begitu baiknya tuh. Nah maksudnya manfaatin, keajaran tuh dimanfaatin. Jangan ada orang baik main diem-dieman, pakai ngantri sembako. Aduh, gak demen. Ya ngobrol. Apa kabar Pak? Masya Allah sehat ya, sehat lah. Masya Allah. Jadi orang senang, orang asik. Apalagi kita warga asli di Jakarta ya. Pendatang banyak. Kalau kita nggak jadi pribumi yang baik ya susah. Teman-teman baker makanya anak-anak Jakarta ini khusus ini. Abis ini nih ya Allah jangan rajinan yang bukan baker dong, kan yang punya motor lu lihat pada nyampe gimana sih? Ya, datang ajak tuh teman-teman ojol ya. Mau dia mau Grab, mau dia Gojek, mau dia apalah anak abang nama-namanya. Ajak. Ya, di MBI ini bukan eksklusif. Jangan salah paham ya. MBI itu bukan geng motor. MBI cuma wadahnya para biker. Jadi yang merasa biker mau ngaji datang ke MBI. Mau pakai motor gede, motor kecil, motor minjem boleh. Pakai itu. Jangan diidentikin, Tat, Anda boleh ikut gak Tat sama Ustadz, tapi motor Anda kecil Tat. Terus Ustadz mah gede, kalau Ustadz kecil motornya jolim. Betul kan? Nah, Ustadz gede kan gitu ya. Jangan suka main salah-salahan, datang. Hati-hati. Yang kedua, konsistensi emosional. Ini yang terakhir, yang ketiga nih, penting nih. Orang bisa paham jalur, memodifikasi jalur ketika dia merasa bahwa agama yang dia tuntut, agama yang dia pelajari ini tetap membuat dia cenderung kepada keburukan di masa lalu. Ini anak-anak Jakarta ini suka pada begini juga nih kadang-kadang nih ya. Adat digedein. Kalau ada pepatah Betawi bilang ya, adat jangan lu gedein, tai lu gedein orang takut nginjek, pasti begitu. Betul gak? Maaf nih ya, ini kita bahasa orang Jakarta gitu ya. Adat lu gedein, empuk lu gedein, orang takut nginjek kan begitu. Jadi kalau bisa memang nih kita ini jangan bawa adat, kita bawa ilmu. Kita bawa ilmu. Dengan kita berilmu, kita jadi orang yang fleksibel. Ilmu ini bikin kita masuk ke semua lini kehidupan. Ya, dulu kita punya penyamin, betul. Orang Papua ketawa geli kalau penyamin lagi ngelawak. Ini bahasa kita diterima di pelosok Nusantara ini. Orang Jakarta punya fleksibilitas dalam muamalah, betul?
Dulu kita punya orator, ahli ngomong itu yang namanya Jainuddin MZ, betul. Bahasa dia dipahami sama orang pojokan Aceh. Sabang sampai Merauke paham. Orang Jakarta ini punya fleksibilitas dalam ucapan. Pakai. Tinggal disarihin gitu loh. Tinggal anak Jakarta ini belajar sunnah yang betul. Kalau udah sunnah nyampe ke anak-anak Jakarta bakal keliling Nusantara. Dulu orang ngumpul di sini semua karena ini negeri, karena ini kota bikin nyaman. Dibikin metropolitan di sini, betul. Ampe Belanda anteng di Beos. Di kota itu, ya ada kota tua tuh ya. Di daerah lain kagak segede sini. Karena orang-orang dulu sudah tahu orang Jakarta ini asik. Cuma ya begitu, kalau kurang ilmu gampang digongin. Dulu bos-bos kambing banyak, cuma kalah sama pendatang. Kenapa? Adat digedein. Pendatang jual kambing kagak bisa bersaing sama orang Jakarta. Oh, pakai akal digongin. Kambing lu banyak, Bang. Iya, ngapa lu? Tapi abang kurang cakep kalau masalah motong. Hati-hati lu kalau ngomong. Iya, Bang. Gue sih tahu abang nggak bisa motong. Lu lihat nih, tuh, sekandang habis. Karena adat yang digedein. Gara-gara dianggap gak bisa motong, sekandang dipotong sama dia. Ada nyesel. Jangan adat yang digedein, ilmu yang digedein. Supaya kita tahu. Ya, Allah titipin di kota buat dijaga, buat dirawat, buat dimaksimalin. Ya, peruntukannya apa? Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan syariat. Ayo, jangan gampang terpancing dengan emosi di masa lalu. Nah, ulama mengatakan kecenderungan kepada apa yang telah berlalu ini banyak merusak jalur kehidupan. Lu udah diuntungin, orang gak tahu siapa lu. Cuman heran, tiap emosi yang diomongin, dia belum tahu siapa gue dulu. Tuh. Udah cakep, Allah bikin orang gak ada yang tahu dia yang ngomong, waktu kalau gue dulu sih udah gepeng nih orang tuh. Kalau gue dulu waktu masih megang pasar sono tuh. Jangan bergaya ngerokok. Gue dulu 3 batang langsung tuh. Lu bangga sama keburukan, jangan suka cenderung dengan keburukan di masa lalu. Jadilah orang yang kalau ingat masa lalu tuh nangis. Namanya wabki ala khati'atik, kata Nabi. Lu tangisin dosa lu di masa lalu, jangan lu bangga dengan dosa di masa lalu. Orang yang masih bangga dengan dosa di masa lalu nggak nutup kemungkinan bakal balik ke masa lalu. Orang kalau udah tobat nggak usah diingat. Yang udah. Ini prinsip. Kalau kita mau on the track, mau di atas jalur. Karena kalau enggak bablas, udah kita kagak ikhlas. Emosi kita tetep, agama kagak ngefek. Ya, udah kalau ngomong tinggi yang diomongin dulu. Ini lapangan bola nih, menyangkong gua tak. Ya bodoh amat, karena kan jadi lapangan sekarang. Ini mall sini dulu tak, ada pohon nangka di pojokan gue yang nanem, bodoh amat. Sekarang jadi malu jual tuh tanah. Harusnya kan nggak begitu. Ya bukan nggak boleh jual beli tanah, bukan nggak boleh. Cuma ya kan Allah pengen di buminya ini dijaga tetap seperti awal diciptakan, gitulah. Ya, peruntukan untuk beribadah bukan untuk difoya-foyain untuk urusan pribadi, bukan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini bahasan santai sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa diobrolin sama MBI Pusat ya, untuk bisa anak Jakarta lebih aktif lagi lah ya. Kita kumpul, kita bahas tentang hal-hal yang bisa menstabilkan iman kita insyaallah ya. Karena kita tinggal di negeri, kita tinggal di kota yang hiruk pikuknya ini bisa bikin kita lupa jalur ya. Dulu enak kita tinggal nyebrang-nyebrang doang, sekarang ada pemisah jalan. Ya, kadang-kadang kita keder, rumah kayaknya deket padahal jauh gitu ya. Kalau kita nggak paham jalur, nanti kita nggak sampai tujuan. Kalau bahasa yang Ustaz Subhan sering sampaikan, inna safina la tajri alal yabas. Safina tuh kapal layar. Kalau bahasa Baker, inna dababah la tamsi alal yabas. Kalau bahasa Baker, yang namanya motor itu nggak bakal sampai tujuan kalau nggak paham jalur. Penting paham jalur, penting safety riding, penting bagaimana mengikuti aturan main pemerintah. Wallahu a'lam bishawab ya. Ayo kita ngobrol karena ada kegiatan lain nanti di sini yang mau dilakukan, peresmian ketua chapter dan lainnya ya.
Wallahu a'lam bishawab. Gimana panitia? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas nasihatnya. Untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab, dan mungkin akhwat sebelumnya untuk dibatasi sisi pertanyaannya, untuk akhwat bisa 2 pertanyaan dan untuk ikhwan bisa 2 pertanyaan, karena setelah ini juga insyaallah juga akan diadakan peresmian kedua chapter PPI Jakarta. Jadi mungkin bisa kita mulai dari akhwat dulu ya untuk pertanyaannya. Pak Fatul, apakah ada pertanyaan langsung? Untuk Ikhwan sendiri, apakah ada pertanyaan, 2 pertanyaan? Pak Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Izin Ustaz, Baik. berkaitan dengan modifikasi, mungkin kita dalam menjalankan aktivitas mungkin sudah awam punya motor Ustaz. Iya. Cuma terkadang kita suka tergiur dengan modifikasi gitu ya. Tambahan-tambahan. Kadang-kadang istri suka komentar gitu ya. Terus kadang-kadang istri juga minta gitu ya, minta beliin balik gitu ya, balik penuntut. Kapan nih dibeliin hijab atau modelnya sekarang ada yang namanya himar atau Iya. yang lainnya. Cara menyikapinya gimana? Apakah tetap kita ngerem diri atau kita tetap turuti gitu ya, selama itu baik? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ujungnya ini kalau sampai orang rumah minta sesuatu yang dibutuhkan, kita turutin apa kagak gitu ya. Ini bro, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Kita ini berumah tangga harus tahu konsekuensi. Kalau kita nikah, kata Nabi, antud imuha idza ta'imta wa antal basuha idza labista. Kalau ente sudah nikah, ijab kabul udah beres, konsekuensinya ente kasih makan bini ente yang ente makan, walaupun dia punya restoran, punya duit beliin diri, tapi kasih. Ente kasih baju yang memang ente bisa beliin, walaupun dia punya garmen, dia punya butik, tetap laki itu punya izah. Kita suruh nyari perempuan kaya, bukan buat numpang hidup, supaya tahu kita punya bini yang punya harga. Lu mesti lebih dari dia. Begitu bahasa Islam tuh gitu. Jadi kalau memang yang dia minta kebutuhan untuk sesuatu yang baik dalam rangka kebaikan rumah tangga, kasih, bagi. Tapi kalau bakal menimbulkan mudarat, kita pemimpin yang tegas. Mana yang mau? Yang maunya yang jelas. Lu mau, jangan mau yang enggak lo. Yang jelas, yang tegas gitu ya. Bukan kejem. Orang-orang yang hebat itu wajib mengalami kekerasan, bukan kekejaman. Keras itu saklek. Iya, kalau minta yang jelas, apa yang diminta? Mau metik, mau kopling, 2 tang 4 tak nih yang dibutuhin. Nah, kalau lu pengen metik alasannya apa? Kalau kopling alasannya apa? Di Jakarta macet, jangan ngayal pakai kopling lo, capek gitu ya. Akhirnya boros kopling dan lain sebagainya. Bukan berarti nggak boleh punya motor kopling. Peruntukannya apa? Buat jalan jauh atau buat apa? Jelas dewasa. Gak gue mau Vespa. Vespa dari zaman dulu peruntukannya buat kondangan nih, bukan buat trek-trekan, betul lah. Oh berarti cakep nih atau apalah. Intinya sesuai. Hatta penampilan baju begitu. Dia mau minta beliin jilbab. Emang betul, memang dia punya jilbab udah ada. Tanya, yang ada emang kurang. Kagak bang, ini kan masalahnya emang yang ada udah lawas aja. Pengen kelihatan bagus depan abang, beliin. Jangan terus kita turutin aja. Karena apa?
Karena kemampuan kita memfasilitasi bini itu nikmat yang Allah berikan ke kita. Dan nikmat itu bakal ditanya. Nah, karena duit kita duit Tuhan, bukan duit kita. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah. Fadhal, ada lagi? Silakan. Ayo ibu mau ngebales? Ya, dari Afwan, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya, gue pulang nih. Ya. Fadhal. Pertanyaan lagi dari Ikhwan, apakah ada? Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, izin tanya. Iya. Banyak dari teman-teman anak yang mungkin terbiasa dari kecil mengikuti kebiasaan adat kayak gitu. Ada mungkin beberapa kegiatan bisa dikatakan bid'ah gitu mungkin. Nasihatnya gimana ya Pak Ustaz? Iya. Ini bagus nih. Jadi jangan ambil tindakan dulu kalau kita belum paham cara. Karena memang Islam ini menjelaskan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau ngerubah dengan tangan nggak ada perubahan, rubah dengan lisan. Nggak lisan pun nggak berubah, jangan berhenti berdoa. Nah, ente mesti lihat ente ngomong sama siapa ya? Kalau sama orang yang ilmiah, enak kita berikan dalil. Tapi kalau orang yang nggak ilmiah, sapa dia dengan persahabatan. Ya, kita mesti tahu kenapa dia berbuat itu. Jangan ngebahas perbuatannya, penyebab dia berbuat itu. Itu penting banget. Ya. Oh ternyata memang rutinitas dia berbuat itu karena memang masyarakatnya begitu di waktu yang sama dan gak ada tawaran lain kecuali dia begitu. Berarti kita mesti memfasilitasi yang lain supaya dia punya tawaran. Tapi kalau yang orang-orang ilmiah tinggal kita ngomong kalau Allah wa qala Rasul. Ya. Tapi ingat cara ngomongnya cara persahabatan. Jangan menggurui teman. Teman gak suka digurui. Teman suka ditemenin. Pakai bahasa pertemanan gitulah. Kayak kita di biker ini, Ustadz berusaha ngomong ini nggak kayak guru, supaya ente berasa kalau aneh mungkin jadi kayak abang buat ente, orang tua buat ente. Jadi sedap kita asik ngomongnya, nggak menegangkan, lebih gampang dicerna bahasanya gitu lah ya. Nah antar teman kayak begitu. Jangan nanti terus mentang-mentang ente udah ngaji, temen ente belum, kayak ente ngomong berubah kayak gue bilang tadi gitu kan. Lu bid'ah ini dolala ya akhi. Karena kalau lu bid'ah ini, lu bakal dicekek malaikat atau gimana? Orang kapok hidup deket ente ntar kalau begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sepertinya udah cukup ya Ustaz. Tayyib, khalas. Nah. Mungkin ada kata penutup Ustaz. Iya, teman-teman yang Allah muliakan, poin bahasan kita pada perjumpaan kali ini modifikasi jalur. Ayo teman-teman, aneh ngajak diri aneh dan teman-teman sekalian untuk hasibu qabla an tuhasabu. Kita hisab diri kita sebelum dihisab sama Allah. Wazinu qabla an tuzanu, timbang sebelum ditimbang sama Allah. Nah, ternyata kita butuh modifikasi. Udah banyak bablas kita ini ke jalur yang gak baik. Alhamdulillah, izin Allah kita kumpul nih pagi buat diingetin supaya kita gak kebablasan lagi ke depan nanti insyaallah ya. Tetap semangat, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doain di tempat kita nih Al-Abrar semoga dijaga selalu oleh Allah masjidnya nih ya. Doain juga chapter Jakarta ya Allah, mudah-mudahan makin solid, makin kompak, pertemanannya makin kuat, makin menyiapkan maklum di antara kita. Kita berteman sama manusia nggak ada yang sempurna, kurang lebih ingat baiknya jangan ingat salahnya. Kalau mau berteman yang awet, ya banyak ngedenger jangan pengen didengar, awet berteman nanti insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rumah Abah.